Pada tahun 1988 diselenggarakan penataran Mubalik TKN Suryalaya, bertempat di kediaman Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah pada saat itu, yaitu Kiai Haji Otong Sidik Jajawi Sastra di Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Pelaksanaannya berjalan 1 pekan, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pada hari Rabu, di antara peserta penataran yang bernama Kiai Haji Yasin Nurfalah meminta penjelasan sebuah hadis qudsi. Kiai Yasin bertanya kepada Kiai Otong dengan pertanyaan sebagai berikut. Mohon penjelasan tentang hadis qudsi yang berbunyi, "Aku jadikan di dalam diri anak Adam suatu istana. Di dalam istana ada sadr, di dalam sadr ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada syaghaf, di dalam syaghaf ada lub, di dalam lub ada sir, di dalam sir ada aku." Bagaimana pemahamannya dan penerapannya dalam amaliyah zikrullah kita? Kiai Otong agak terkejut mendapatkan pertanyaan demikian. Lalu dengan tawadu, Kiai Otong berkata, "Wah, saya belum sampai situ. Saya tidak berani menjawab." Maka pertanyaan tersebut dipending dan tidak dibahas lagi sampai penataran selesai pada hari Sabtu. Selesai acara penutupan penataran, lalu seluruh peserta penataran diboyong ke Ponpes Suryalaya. Karena sudah menjadi tradisi setiap penyelenggaraan penataran Mubarik TKN Suryalaya, maka para pesertanya akan menerima doa restu dan talqin latifah 7 dari Pangersa Abah. Sekian jam kemudian, semua peserta sudah tiba di ruangan Madrasah Ponpes Suryalaya. Mereka semua dengan sabar duduk menantikan kehadiran Pangersa Abah. Lalu, pintu ruang tengah madrasah pun terbuka. Nampak Pangersa Abah berjalan mantap ke arah salah seorang peserta. Semua tertegun dan memperhatikan Pangersa Abah yang berjalan ke arah orang tersebut. Di hadapan orang tersebut, yang tiada lain adalah Kiai Yasin. Pangersa Abah langsung bersabda, "Kasran luar, sadran," sambil menunjuk ke arah dada Kiai Yasin. Subhanallah, Kiai Yasin terkejut, tapi segera menyadari kalau Pangersa Abah sedang menjawab pertanyaannya ketika penataran Mubalik. Maka Kiai Yasin segera bertawajuh memusatkan zikir khofinya. Di dalam tawajuhnya, Kiai Yasin merasakan seperti sedang melintasi alam mulki atau alam jagat raya di bawah bentangan langit pertama. Terus masuk kalban. Pangersa Abah melanjutkan. Maka Kiai Yasin merasakan seperti sedang melintasi alam malakut atau lapisan alam dari langit pertama sampai langit ke-7. Terus masuk fuadan, sabda Pangersa Abah. Maka Kiai Yasin semakin khusyuk dalam tawajuhnya, merasakan seperti melintasi alam Jabarut atau lapisan alam dari langit ke-7 sampai dengan Sidratul Muntaha. Terus masuk syaghafan. Pangersa Abah meneruskan bimbingan irsyadnya. Maka dalam tawajuhnya, Kiai Yasin dipenuhi oleh cinta ilahi. Kiai Yasin merasakan seperti melintasi hijab pertama setelah Hajiz Bainal Haramain. Terus masuk Lubban.
Sabda Pangarsa Abah. Maka dalam tawajuhnya, Kiai Yasin tenggelam dalam kondisi tauhid yang sempurna. Kiai Yasin merasakan seperti melintasi hijab kedua, suatu wilayah rahasia yang bahkan tidak diketahui para malaikat, sekelas malaikat Jibril alaihissalam sekalipun. Terus masuk, sirron. Pangarsa Abah menuntun Kiai Yasin ke tujuan akhir. Maka dalam tawajuhnya, Kiai Yasin mengalami fana fillah. Kiai Yasin mengalami kebingungan spiritual karena mengalami musyahadahnya, mengalami kebingungan ruhani, namun dalam kondisi hakul yakin. Maka Pangarsa Abah menutupnya dengan sebuah konfirmasi, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Suatu pernyataan konfirmasi tentang pengalaman ruhani Kiai Yasin, pengalaman yang tidak boleh diakui secara sepihak oleh sang murid, pengalaman yang harus mendapatkan konfirmasi dari sang mursyid bahwa Kiai Yasin memang baru saja diantarkan Mi'raj, berjumpa dengan Zat yang Maha Esa, yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Subhanallah.